Awas nakama, selamat datang di Laftel Anime. Mau One Piece chapter 1104 pasti sudah dinantikan oleh para player. Cerita saat ini sudah kembali berfokus di Pulau Egghead. Pertarungan membantengkan antara Saturn melawan aliansi bajak laut topi jerami semakin memanas. Dengan datangnya Bartholomew Kuma yang memiliki dendam kesumat pada Saturn. Selain di area Fabrio Face, di area Levis masih ada pertarungan Zoro melawan Rob Lucci yang belum usai. Pasti para fangenya Babang Marimo sudah tak tahan lagi menunggu kelanjutan dari pertarungan tersebut. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Zoro memiliki mimpi untuk menjadi pendekar pedang terbaik sepanjang masa. Kata-kata sepanjang masa di sini menjadi sangat penting. Karena itu artinya Zoro harus bisa melampaui Mihawk, sang pendekar pedang terbaik di dunia saat ini. Dan juga Ryuma, sang dewa pedang. Bahkan Zoro ingin menjadi pendekar pedang yang sangat hebat, hingga namanya terdengar sampai ke surga. Zoro selalu menjaga janjinya itu untuk Kuina dan juga dirinya sendiri. Setelah bertemu dengan Mihawk dan kalah bertarung darinya, Zoro berkata jika dia tak akan pernah kalah lagi dalam pertarungan. Dia berkata pada Luffy dan juga Mihawk bahwa pada hari setelah kekalahannya itu, hingga hari di mana Zoro bisa mengalahkan Mihawk untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, dia berjanji tak akan pernah kalah lagi. Di Arc Wano Kuni, Zoro berhasil mendapatkan pedang baru yaitu Enma. Sekaligus dia berhasil membangkitkan haki rajanya, serta mendapatkan teknik berpedang baru yang dinamakan King of Hell. Di mana ketiga buff tersebut semakin mendekatkan Zoro pada mimpinya yaitu untuk melampaui Mihawk. Saat melawan King, Zoro berkata bahwa dia memiliki janji yang harus dia tepati, yaitu pada kaptennya, Luffy, dan juga pada sahabatnya, Kuina. Sehingga itu artinya Zoro tak hanya harus melampaui Mihawk, namun juga dia harus melampaui Ryuma, menjadi pendekar pedang terhebat sepanjang masa, menjadi sang raja neraka. Saat ini Zoro sedang menjalani pertarungan di Pulau Egghead. Apakah di arc ini, Zoro akan semakin dekat dengan Mihawk untuk dapat mengambil titel pendekar pedang terhebat di dunia darinya? Di arc Egghead, Zoro sudah bertarung melawan Kaku, dan saat ini dia sedang bertarung melawan Rob Lucci, dua musuh yang pernah dia lawan sebelumnya. Saat di NES Lobby, Zoro sampai mengeluarkan mode Asura untuk mengalahkan Kaku. Namun di Egghead ini, hanya dengan satu kali tebasan, Zoro mampu membuat Kaku terkencing-kencing. Kemudian saat di Water 7, Zoro sempat melawan Rob Lucci, namun naas. Dia harus terlempar dan berakhir nyangkut di atas cerobong asap. Berbeda dengan Kaku, saat ini Zoro langsung menggunakan teknik King of Hell-nya untuk melawan Rob Lucci yang menggunakan mode Awakening-nya. Hingga terlihat jelas perbedaan kekuatan antara Lucci dan Kaku sekarang. Oleh karena itu, bisa dikatakan Rob Lucci memiliki kekuatan yang mirip-mirip lah seperti King. Setelah Zoro berhasil mengalahkan Lucci, lawan yang pantas untuk dihadapi oleh Zoro selanjutnya adalah Admiral Kizaru. Luffy sudah dapat dipastikan akan melawan Saturn, sehingga harus ada seseorang yang melawan Kizaru. Bau-bau pengkhianatan Kizaru memang sudah mulai terlihat jelas. Namun apa yang akan Kizaru lakukan apabila Saturn memerintahkannya untuk menghabisi Luffy? Karena Kizaru adalah budak korporat dan masih punya cicilan KPR. Maka kata-kata yang akan keluar dari mulut Kizaru adalah siap. Kalian pasti sadar jika arc Egghead ini banyak hal-hal yang paralel dengan arc Sabaody. Dalam arc Sabaody, Kizaru berhasil membuat Zoro terkapar, dan Rayleigh, sang raja kegelapan, datang untuk menyelamatkannya. Sehingga hal yang terjadi di Egghead yaitu terjadinya pertarungan Zoro, sang raja neraka, melawan Kizaru untuk melindungi Luffy yang sedang terkapar, sekaligus membalaskan dendamnya di Pulau Sabaody. Pertarungan tersebut membuat Zoro dapat memotong cahaya karena tak ada yang tak bisa dipotong oleh Zoro. Sehingga topik utama dari insiden besar Egghead yang terbit di koran lampu merah milik Morgan adalah Luffy yang berhasil mengalahkan Saturn dan Zoro yang berhasil mengalahkan Kizaru. Kejadian yang mengguncang dunia sekaligus meningkatkan nilai buronan Luffy dan Zoro secara drastis. Setelah berakhirnya arc Egghead dan apabila Zoro benar-benar mengalahkan Kizaru, maka Zoro sudah dapat dikatakan bertambah kuat dan dia semakin dekat dengan Mihawk. Pertarungan membagongkan antara Zoro dan Mihawk tak akan bisa terhindarkan. Seharusnya saat Zoro bertarung melawan Mihawk nanti,
ketiga pedangnya akan menjadi pedang Kokuto alias pedang hitam permanen. Saat Luffy bertarung melawan Kaido, makhluk terkuat di dunia, dia berhasil membangkitkan wujud Nikanya, sehingga sangat wajar Zoro mampu membuat ketiga pedangnya menjadi Kokuto ketika bertarung melawan Mihawk, sang pendekar pedang terhebat di dunia. Setelah berhasil mengalahkan Mihawk, Zoro akan mendapatkan gelar pendekar pedang terhebat di dunia. Namun kalian harus ingat jika mimpi Zoro adalah untuk menjadi pendekar pedang terhebat sepanjang masa. Oleh karena itu masih ada satu sosok lagi yang harus dikalahkan oleh Zoro. Yap, salah satu Gorosei, Saint Ethan Baron V Nasujuro, pemilik pedang Sodai Kitetsu. Kata-kata Juro dalam nama Nasujuro memberikan sebuah clue jika Gorosei botak ini memiliki keterkaitan dengan Wano Kuni. Pasalnya nama Zoro saat di Wano juga berakhiran dengan Juro. Yap, sepertinya Gorosei Nasujuro ini adalah rival dari Ryuma di masa lalu. Itu artinya Zoro harus mengalahkan si botak ini agar bisa melampaui Ryuma sekaligus menjadi pendekar pedang terhebat sepanjang masa. Yang menarik adalah dalam kepercayaan umat Hindu, planet-planet mendapatkan representasi dengan sebuah batu. Saturn direpresentasikan dengan batu safir berwarna biru. Terungkap jika Saturn lah yang benar-benar menjadi penyebab Ginny dan juga Bonnie terkena penyakit Sapphire Scale. Lalu tahukah kalian batu apa yang merepresentasikan planet Venus? Yap, berlian. Saat bertarung melawan Mr. One di Alabasta, Dustbones bertanya apakah Zoro selanjutnya akan membelah berlian. Setelah dia berhasil membelah tubuh besi milik Dustbones, Zoro mengatakan jika dia tidak akan membelah berlian. Yap, Oda memberikan sebuah foreshadowing jika Zoro memang tak akan membelah berlian. Namun, Zoro akan membelah sosok yang direpresentasikan dengan batu berlian. Dan sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Gorosei, Saint Ethan Baron V Nasujuro. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video mengenai apa yang akan terjadi pada Zoro di Pulau Egghead dan pulau setelahnya. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!